Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah SWT. Hari ini kita masih dapat berjumpa kembali di program kesayangan kita, Mutiara Hati Spesial Ramadan. Tentunya bersama saya Yesi Permatasari, dan saya tidak sendirian. Masih dengan narasumber kita, Ustazah Cucu Nur Jamila. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Ustazah? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Siap berbagi ilmu lagi nih Ustazah hari ini? Insya Allah. Insya Allah. Nah, kali ini menarik nih Ustazah. Hari ini tema kita adalah kiat muslimah mencari pahala di bulan Ramadan nih Ustazah. Yang mana kita tahu bahwa kalau puasa ini kan tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan, tidak hanya muslim tapi muslimah juga nih Ustazah. Nah, kiat untuk mencari pahala untuk muslimah ini di bulan Ramadan gimana nih Ustazah? Baik, Mbak Yesi, saya menyapa dulu pemirsa ya, seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin, amma ba'd. Para pemirsa Kompas TV dan juga M2 TV serta pendengar Radio Mujahidin FM di mana saja berada yang sedang menjalankan ibadah saum. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat rahmatnya kita sampai hari ini masih berada di bulan suci Ramadan. Mbak Yesi. Salat juga salam kita haturkan kepada uswah kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mbak Yesi dan juga para pemirsa dan pendengar setia Radio Mujahidin di mana saja berada, sebagaimana kita ketahui dan juga kita yakini bahwa bulan suci Ramadan ini adalah syahrun mubarak. Itu dalam satu hadis, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, kemudian juga syahrun maghfirah, bulan ampunan. Nah, keberkahan di bulan suci Ramadan artinya Allah melapangkan berbagai macam kebaikan. Allah menyediakan pahala yang berlipat ganda bagi siapapun yang diberi kesempatan, khususnya muslim ya, yang muslim yang diberikan kesempatan berada di bulan suci Ramadan. Kalau di dalam ayat suci Al-Quran surah Al-Baqarah 183 itu kita semua sudah mengetahui dan sudah yakin bahwa tujuan daripada ibadah saum adalah terlahirlah menjadi seorang yang paling dimuliakan oleh Allah. Para pemirsa, tentu untuk meraih satu tujuan puncak yang dijanjikan oleh Allah, maka di situ banyak amalan yang ditawarkan oleh Allah yang disertai dengan pahala yang disediakan oleh Allah. Ya, satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadana, siapa yang saum di bulan Ramadan imanan dengan landasan iman, keyakinan kepada Allah, wahtisaban dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampunkan dosa-dosanya setahun yang lalu. Luar biasa ya Mbak Yesi dan juga para pemirsa. Kemudian juga dalam satu hadis yang cukup panjang, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kamu yaitu bulan Ramadan syahrun mubarak, yaitu bulan yang penuh berkah. Nah, para pemirsa, tentu siapapun yang menginginkan tadi derajat kemuliaan yang paling tinggi, maka dia akan mencari tahu amalan apa saja yang ada di bulan suci Ramadan, yang dimana di situ Allah sediakan pahalanya yang luar biasa. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, pahala, apa itu pahala ya? Tentu yang kita tahu pahala itu adalah hasil daripada yang dikerjakan, kan itu. Pahala itu adalah hasil yang dikerjakan. Tetapi kita tidak tahu apa itu bentuk
pahala itu sendiri, Mbak Yesi. Kita tidak tahu bentuk pahalanya. Apakah itu dalam bentuk sehat, apakah itu dalam bentuk materi seperti uang, ya, apakah itu keluarga yang tenang, tentram, tentu itu diantaranya. Nah, yang penting pemirsa, bagaimana kita bisa meraih pahala yang sebanyak-banyaknya, pahala yang berkualitas di bulan suci Ramadan. Nah, tentunya kalau yang tidak ada berhalangan, karena Mbak Yesi kita sebagai perempuan ya, istimewa ya, pemirsa ya, suka ada yang misalkan, aduh besok udah mulai 2 hari lagi Ramadan, kita sudah siap-siap, tahu-tahu menjelang beberapa menit diberikanlah sakit oleh Allah ya, haid misalkan. Kemudian ada juga yang tidak haid tapi segar bugar, bapak-bapak misalkan bisa juga tiba-tiba Allah memberikan sakit yang dia tidak bisa menjalankan ibadah saum. Nah, para pemirsa MTO TV, tentu itu bukan menjadi satu hal yang menyakitkan atau satu hal yang kita menjadi pesimis gitu ya, tidak bisa meraih kemuliaan, tentu tidak. Nanti akan saya jelaskan sebenarnya bagaimana ketentuan Allah bagi mereka yang mendapatkan ujian sehingga dia tidak bisa menjalankan ibadah. Dan nanti juga akan saya bahas terkait ibadah apa saja yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Baik, menarik sekali Ustazah ya. Nah, yang penasaran jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mutiara Hati spesial Ramadan. Oke pemirsa MTO TV, Kompas TV dan juga pendengar setia Radio Mujahidin, kembali lagi bersama saya Yesi Permatasari dan Ustazah Cucu Nur Jamilah di Mutiara Hati spesial Ramadan. Nah, bahasan kita kali ini adalah bagaimana kiat muslimah dalam mencari pahala di bulan Ramadan. Nah, Ustazah gimana nih? Apa-apa saja sih ya sebagai seorang muslimah yang bisa kita lakukan untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya nih, Ustazah? Silahkan Ustazah. Mbak Yesi dan juga pemirsa Kompas TV, MTO TV dan juga pendengar setia Radio Mujahidin FM di mana saja berada. Tadi saya sudah menyampaikan ya Mbak Yesi di awal bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Nah, di sana dalam hadis itu Rasulullah menyampaikan bahwa pertama adalah iftaradallahu alaikum siyamah. Di bulan yang penuh barokah itu satu, Allah mewajibkan berpuasa. Wah, ini tidak bisa ditawar-tawar lagi ini. Ya, yang pertama kali pahala yang besar di bulan suci Ramadan tiada lain adalah pemirsa puasa. Saum. Puasa menahan, tidak makan, tidak minum di siang hari dengan sengaja ya, dan juga tidak senggama. Ini pahalanya tadi sudah saya sampaikan, siapapun man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan karena Allah lillahi taala, hanya mengharapkan keridhaan Allah, kemudian menjaganya dengan baik, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah ampunkan dosa-dosa setahun yang lalu. Ya. Jadi yang pertama tidak lain adalah saum. Maka para pemirsa jaga betul saum, harus betul-betul dijaga bagaimana saum itu bisa selesai tuntas secara fikih ya, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, tidak ada yang membuat batal. Ya, batal tidak makan, tidak minum, tidak juga memasukkan sesuatu hal yang masuk ke saluran makan ya. Kemudian yang kedua, kita tidak merusak, artinya menghindarkan dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, itu saum. Kemudian selain saum, tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan Ramadan itu tuftahu, dibukakan abwabul jannah, pintu-pintu surga. Ya, para ulama ada yang memaknai makna dibukakan pintu-pintu surga itu artinya hati orang-orang muslim, para muslimah itu selama Ramadan itu hatinya tersentuh, hatinya terbuka untuk menjalankan
kebaikan-kebaikan selama Ramadan. Ya, udah jelas ketika seorang muslim itu dengan penuh kesadaran, dia memiliki semangat, dia memiliki keinginan, dia memiliki kecintaan, dia memiliki kesungguhan untuk menjalankan ibadah-ibadah sunnah ya. Kalau saum tadi kan wajib. Kemudian ibadah-ibadah sunnah, tentu jalan untuk menuju surga terbentang luas. Maka tuftahu abwabul jannah, tuftahu fihi abwabul jannah. Pada bulan Ramadan itu dibukakan surga. Nah, yang harus dikejar itu, diburu itu tiada lain adalah amalan-amalan sunnah. Tentu para pemirsa, selain yang wajib, misalkan yang biasanya sholat wajib 5 waktu itu hanya wajib saja. Nah, untuk berburu di bulan saum, mari kita tambahkan, sempurnakanlah dengan yang sunnah. Pertama adalah sunnah rawatib, sunnah-sunnah yang mengiringi sholat fardu. Misalkan duhur hanya 4 rakaat pemirsa, mari kita sempurnakan. Ada qobliyahnya dulu 2 rakaat maupun 4 rakaat, kemudian ada ba'diyahnya setelahnya. Nah, itu kan berburu ya. Dengan yang wajib sudah terlaksana kita kewajiban, maka kita raih yang sunnahnya. Ba'diyah maghrib. Kemudian lanjut lagi dengan sunnah yang sholat sunnah yang hanya ada di bulan suci Ramadan, pemirsa, tiada lain adalah sholat tarawih, Mbak Yesi. Maka pemirsa, mari kita targetkan ya, kalau perlu kita targetkan Mbak Yesi, catatan besar bahwa tarawih 30 hari sukses. Nah, bisa saja kita punya rencana yang besar, sukses tarawih 30 hari. Artinya ketika kita sudah punya target ingin 30 hari itu selesai tarawih, apalagi sukses 30 hari tarawih di masjid misal berjamaah ya, maka ketika malas, aduh malas, habis makan kolak, habis makan cendol, lain-lain, kenyang, malas, nah, pasti kita akan berusaha melihat lagi, oh enggak, aku harus sukses 30 hari tarawih di masjid. Komitmen ya Ustazah. Komitmen. Jadi memang harus ada target pemirsa kalau kita memang ingin berburu ya bahasanya ya, berburu pahala gitu di bulan suci Ramadan. Misalkan lagi baru hari ke-10 ada kawan yang ngajak bukber kan, biasa enggak yang muda juga ya Mbak Esi, yang tua juga bukber. Nah, kita lihat kira-kira bukbernya ini bisa lewat tarawih enggak. Nah, kalau mungkin bisa, kemungkinan lewat tarawih enggak, aku tolak aja bukber tahun ini karena aku akan meraih pahala daripada sholat tarawih. Misalkan gitu. Selain tarawih pemirsa, di bulan suci Ramadan itu Allah menyampaikan bahwa fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Fihi, pada bulan Ramadan itu, lailatun khairum min alfi syahrin, ada satu malam khairun min alfi syahrin, yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah itu ya, jadi selain berburu sholat rawatib yang mengiringi fardu, tadi ada sholat tarawih yang sunnah hanya ada di bulan Ramadan, ada juga qiyamul lail di malam Lailatul Qadar, yaitu di 10 hari terakhir. Nah tentu ini yang sangat dinanti, sangat diburu pemirsa. Ini sekalian tips aja ya, tips aja pemirsa. Tentu tidak akan susah kalau kita hanya bangun di 10 hari terakhir. Maka mari kita mulai dari hari yang pertama kita berburu pahala malam Lailatul Qadar. Ya, karena adanya di 10 malam terakhir ya Ustazah. Maka harus dari awal. Harus di awal, di semangat. Tapi kadang-kadang di tengah ini mulai kendor ya Ustazah ya. Di akhir juga. Nah ini harus kita latihan dari awal hingga bisa bertahan ya sampai akhir ya. Oke, sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin saya berikan, namun kita harus jeda dulu nih Ustazah ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mutiara Hati Spesial Ramadan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Mutiara Hati Spesial Ramadan. Dan kembali lagi bersama dengan saya Yesi dan juga Ustazah Cucu Nur Jamila. Seperti bahasan kita bagaimana giat muslimah berburu pahala di bulan Ramadan ini Ustazah. Nah seperti yang Ustazah katakan tadi bahwa di bulan Ramadan ini tidak hanya
ibadah yang amalan-amalan wajib saja, tetapi dikuatkan atau dimaksimalkan dengan ibadah sunnah. Nah itu kan untuk yang sehat tuh insya Allah bisa berusaha gitu ya Ustazah. Gimana kalau misalnya yang mungkin sedang sakit atau sebagai muslimah tentunya kita ada cuti nih Ustazah ya ketika kita haid. Nah itu kan kita cuti untuk melaksanakan ibadah saum ini. Gimana nih Ustazah? Baik Mbak Yesi dan juga pemirsa Kompas TV, MT TV dan juga pendengar siaran Jemaah Mujahidin di mana saja berada, terkait dengan amalan ketika kita mendapatkan ujian dari Allah ya, satu yang tidak bisa dinafikan, yang tidak bisa ditolak ya, misalkan seperti muslimah itu adalah haid ya. Kalau haid tentunya tidak bisa saum karena itu termasuk marid, termasuk yang sakit. Pemangkana minkum maridon, apabila diantara kamu ada yang sakit, itu dalam surah Al-Baqarah 184, awala safarin, atau juga sedang menempuh perjalanan Mbak Esi, faidatu min ayyamin ukhor, maka itu tidak berpuasa, boleh tidak berpuasa, berbatal ya. Faidatu min ayyamin ukhor, maka tentu diganti di hari yang lain. Begitu juga wa'alal ladina yutiqun, apabila dia tidak mampu atau memang berat sekali untuk menjalankan ibadah puasa, maka fafidyatun ta'amu miskin, maka bersegeralah bayar dengan fidyah. Nah, dari ayat keterangan ayat tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 para pemirsa, tentu Allah menyediakan pahala yang lain Mbak Desi, menyediakan pahala yang lain daripada ibadah yang lain, dikarenakan dia tidak bisa melakukan ibadah yang diwajibkan pada bulan suci Ramadan, yaitu saum ya, yang paling utama adalah saum. Ketika tidak saum, dia karena haid atau juga karena dia hamil atau juga menyusui atau juga dalam perjalanan atau juga memang dia lemah, tidak mampu atau dia juga punya kegiatan yang memang tidak mungkin untuk beribadah puasa. Nah, para pemirsa, Allah sudah menyediakan penggantinya. Ya, tadi kalau yang tidak mampu adalah berfidyah, kemudian kalau yang sakit, yang haid itu boleh batal. Lalu yang ditanyakan bagaimana kita bisa mencari pahala yang lain. Nah, Mbak Yesi, satu ini kepada kita dan juga pemirsa ya. Ketika Allah memberikan ketika Allah memberikan sakit atau ujian atau halangan, selama orang itu bisa bersabar, maka pahala yang ketika itu dia meninggalkan karena sakit, pahalanya tetap akan disediakan oleh Allah, tetap akan diberikan oleh Allah. Maka dalam satu hadis cukup panjang ya, ketika seseorang itu sakit karena ketusuk duri, lalu dia bersabar menerima, kan itu menerima ya, menerima segala ketentuan Allah, lalu dia meninggalkan satu ibadah karena sedang sakitnya itu tadi ya, Allah tetap sediakan. Misalkan saum, kemudian dia sebenarnya tarawih, memakmurkan masjid berjamaah, sholat tarawih, tapi dia tidak bisa ke masjid gitu, hanya bisa di rumah sambil baring. Nah, jangan khawatir, Allah tetap berikan pahala itu karena dia tidak melakukannya bukan karena sebuah kemalasan, tapi karena dia sedang dalam ketaatan menerima ujian dari Allah. Ya, yang lainnya Mbak Yesi, kemudian yang sedang haid misalkan. Nah, ini pemirsa, mengenai pahala itu bukan hanya dari satu ibadah yang mahdoh yang hubungannya langsung kepada Allah, tetapi banyak ibadah-ibadah yang hubungannya dengan sama manusia, seperti ibadah sosial, misalkan di internal rumah ya, di dalam rumah pemirsa, kita sedang haid, kita membangunkan suami, anak-anak, kemudian kita menyiapkan untuk sahur, menyiapkan untuk berbuka, makan malam, itu luar biasa pahalanya. Tapi catatannya tadi memang harus tulus, ikhlas, senang hati, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Anni la udhi'u amala amilin min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun, kata Allah. Sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan pahala seorang siapapun yang beribadah, laki-laki ataupun perempuan, selama dia beriman. Jadi membangunkan suami, menyiapkan makanan, menyiapkan bukaan, apalagi yang punya anak misalkan anak yang usia SD ya, SD SMP juga itu agak susah.
kita bangunkan, kita bujuk untuk sahur ya, sampai dia bisa sahur, sampai dia sukses bisa sahur, itu pahalanya luar biasa sekali. Jadi tidak perlu berkecil hati ya Ustazah, walaupun nggak mungkin udah tinggal 5 menit lagi azan maghrib, tapi ternyata harus batal. Apalagi ditambah lagi kita bisa memberikan bukaan, misalkan ke masjid lah, atau ke tetangga, atau ke saudara ya. Ada sahabat yang bertanya, Anas bin Malik, ayu sodakotin afdolu, katanya. Sodakoh yang afdol itu yang bagaimana Rasulullah? Kola sodakotun fi Ramadan, sedekah di bulan suci Ramadan. Nah itu kan misalnya ya sedang sakit ataupun tidak ya sedekah, tapi ini khusus fokusnya bagi yang sakit, yang tidak saum ataupun yang haid kan bisa dengan bersedekah. Itu ibadah sosial pemirsa. Baik Ustazah, benar sekali. Namun sayang waktu kita sudah habis nih Ustazah. Terima kasih banyak Ustazah untuk ilmunya hari ini. Nah ikhwah fillah, terima kasih banyak juga sudah menyimak ya dari awal hingga akhir. Saya Yesi Permatasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kompas TV, independen, terpercaya.